Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anakku sekolah minggu. Firman Tuhan pada ibadah minggu 25 Oktober 2020 ini dari kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, dikatakan di sini sejak kecil Timotius, yang artinya memuji nama Tuhan, ya. Timotius artinya memuji nama Tuhan, sudah mengenal kitab suci, sudah baca Alkitab dan belajar akan firman Tuhan. Dari siapa? Pertama dari ibunya yang bernama Eunike. Ini ibunya. Ibunya baik sekali. Ibunya mengajar Timotius untuk berdoa dan bernyanyi. Lalu neneknya atau opung borunya bernama Louis, yang mengajar dan mengajak Timotius ke sinagoge. Itu gerejanya orang Yahudi. Kalau kita adalah gereja tiap Sabat, kalau kita tiap minggu. Nah, sekarang kita diajak beribadah melalui media online, YouTube channel HKBI Kebayoran Selatan. Nah, sejak kecil anak-anak sekolahmu sudah mengenal firman Tuhan dan baca Alkitab. Karena siapa? Karena ayah dan ibumu, dan juga opungmu tentunya, ya. Nah, yang kedua yang mengajari Timotius mengenal lebih dekat kepada Tuhan adalah gurunya. Siapa coba gurunya? Ada yang tahu? Ayo, nanti dapat hadiah nih dari guru sekolah minggu. Ada yang tahu siapa gurunya? Ini Timotius muda, tadi dia masih kecil, sekarang ini gurunya. Siapa? Nama depannya P. Iya benar, Rasul Paulus. Jadi Timotius diajari oleh gurunya bernama Rasul Paulus. Dan sejak muda Timotius sudah dipercaya untuk melayani di sebuah gereja di kota Efesus. Luar biasa ya, masih muda ya. Umur 16 tahun, 15 tahun dia sudah melayani di gereja. Sama seperti anak-anak sekolah minggu nanti umur 15, 17 sudah SMA dan kuliah. Itu dua orang pendeta, ya. Nah, di sini dikatakan orang yang sudah mengenal firman Tuhan, rajin ke gereja, diajar oleh ibu dan neneknya dan gurunya, maka dia akan memberikan kebaikan atau melakukan hal yang baik kepada sesamanya untuk mengkoreksi, menegur yang salah, memperbaiki yang salah, dan melakukan yang baik, ya, untuk mendidik, mengajari sesama. Di mana itu? Di gereja tentunya. Dalam hal ini di ibadah sekolah minggu. Dalam hal ini di rencana kita Natal virtual sekolah minggu. Nah, siapa yang sudah menerima ayat liturginya? Siapa yang sudah hafal? Nah, itu bagian dari pengajaran dari guru sekolah minggu dan orang tua. Kalau diajari orang tuanya, mau ya? Disuruh liturginya dibacakan di Pak Jujur, mau ya? Semangat ya, walaupun media sosial melalui virtual atau video, semangat. Nah, di gereja lah lembaga atau tempat wadah untuk mengajarkan firman Tuhan dan kelakuan baik. Selain itu apalagi di mana? Di sekolah. Sekolah di mana Anda belajar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Sejak kecil Timotius sudah diajari oleh ibunya Eunike dan neneknya Louis
berdoa, memuji Tuhan, dan ke gereja. Ketika Timotius dewasa, dia diajari oleh Rasul Paulus gurunya, dan dia terpilih menjadi pelayan di gereja Efesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sekarang diajari melalui media virtual, channel YouTube HGBP Kebaru Selatan, di dalam persiapan perayaan Natal. Kami menerima satu liturgi, firman, nyanyian untuk memuliakan, menjadi saksi atas kelahiran Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan dan beri hikmat kepada anak-anak-Mu dan juga orang tuanya agar dengan sabar mengajari anak-anaknya. Kami berdoa untuk kesehatan, kehidupan seluruh jemaat-Mu, khususnya sekolah minggu dan orang tuanya, dan juga guru-gurunya yang senantiasa mengajari mereka. Terlebih persiapan kami dalam perayaan Natal untuk pertama kalinya dalam virtual aplikasi Zoom atau YouTube. Segala doa ini kami panjatkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.